Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Halo, Perkenalkan, nama saya Siti Kasmaya. saya Sarmila dan saya Suhaili. Kami berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Kualitas Jurnalistik dan Minat pada Konten Jurnalisme Warga yang ditulis oleh Farid Rusdi Veronica Romana Gita Kristania, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta. Yang pertama kita bahas adalah abstrak. Teknologi telah mempercepat dan mempermudah penyebar luasan berita dan informasi, tidak hanya jurnalis profesional. Siapapun saat ini bisa menghasilkan konten jurnalistik melalui media. Salah satunya di Indonesia adalah akun Instagram _lambetura. Praktik jurnalistik warga tidak dilakukan oleh mereka yang profesional sehingga kualitas jurnalistik sebenarnya masih diragukan. Meskipun demikian, produk jurnalisme warga tetap diminati. Bahkan bagi sebagian orang lebih memilih untuk mendapatkan berita melalui jurnalisme warga daripada media resmi. Penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh nilai-nilai berita dan kebutuhan informasi terhadap minat masyarakat pada konten jurnalisme warga di akun Instagram _lambetura. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner sebagai sarana untuk mendapatkan data. Populasi penelitian ini adalah followers _lambetura dengan sampel berjumlah 100 orang yang didapat melalui perhitungan dengan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari nilai berita dan kebutuhan informasi secara simultan atau bersama-sama terhadap minat pada konten praktik jurnalisme warga. Yang kedua, metode penelitian. Saat ini, banyak akun Instagram berbasis jurnalisme warga yang banyak dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah akun Instagram _lambetura. Akun ini merupakan akun berbasis konten informasi berupa gambar dan video, mulai dari informasi selebritas, atlet, pemerintah, dan lain sebagainya. Informasi yang disajikan akun ini sebenarnya perlu diperhatikan karena tidak ada pedoman yang jelas dalam menulis dan menyebarluaskan berita. Melalui fenomena yang terjadi tersebut, maka penulis ingin membuktikan apakah ada pengaruh dari nilai berita dan kebutuhan informasi terhadap minat pada produk jurnalistik warga dari akun lambetura. Yang ketiga, hasil temuan dan diskusi. Akun lambetura merupakan salah satu akun jurnalisme warga yang aktif memberikan berita melalui sosial media Instagram. Berita yang dibagikan oleh akun ini bermacam-macam, mulai dari selebriti sehingga kejadian viral. Istilah lambetura berasal dari bahasa Jawa, yaitu menggambarkan seseorang yang memiliki sifat atau watak banyak bicara dan suka bergunjing. Akun yang telah aktif sejak tahun 2015 ini memiliki jumlah pengikut yang meningkat setiap harinya. Sebagai akun jurnalisme warga, lambetura mendapatkan informasi melalui pantauan masyarakat di tempat kejadian suatu peristiwa. Kemudian, informasi tersebut ke Instagram dalam bentuk foto dan video. Oleh sebab itu, berita yang dilaporkan sebenarnya belum tentu bisa dipercaya sepenuhnya. Tapi produk jurnalisme warga oleh lambetura tetap diminati banyak orang karena bisa mendapat informasi dengan cepat. Untuk dapat memvalidasi sebuah berita dapat dilakukan dengan cara mengetahui sumber berita tersebut. Menurut Ongyen J, Webb dan Jerry R, tahun 2011, sumber berita bisa didapatkan melalui beberapa cara seperti observasi, wawancara, penelitian bahan-bahan melalui dokumen, bahkan ketika seseorang berpartisipasi langsung dalam peristiwa tersebut. Meskipun dalam nilai-nilai berita butuh aktualisasi atau kecepatan berita, namun tidak dapat memberikan berita yang belum jelas asalnya. Dan yang keempat adalah simpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama dari variabel independen yaitu nilai berita dan kebutuhan informasi terhadap minat pada konten praktik jurnalisme warga oleh akun Lambe Turah. Akan tetapi berdasarkan uji parsial terhadap 100 responden terlihat bahwa nilai berita tidak memiliki pengaruh terhadap minat pada konten jurnalisme warga, sehingga responden cenderung lebih mementingkan kepuasan dan kecepatan informasi daripada nilai berita tersebut. Oleh sebab itu, praktik jurnalisme warga lebih diminati karena mampu memberikan berita dengan cepat untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat tanpa melihat nilai beritanya. Yang kedua, pengaruh fotografi jurnalistik terhadap masyarakat pada media online. Ditulis oleh Rahma Tasya Adenisa Maya Purnamasari. Yang pertama, abstrak. Melalui media online, masyarakat diberikan kemudahan untuk mencari informasi dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka membutuhkannya. Foto jurnalistik mampu merekam sesuatu secara cepat, objektif, membuat berita dan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari fotografi jurnalistik pada publik dan media online, sehingga ada evaluasi untuk fotografer jurnalistik. Kedua adalah pendahuluan. Kemajuan teknologi sangat diperlukan dalam kabar langsungan kehidupan, bahkan masyarakat sulit berpisah dengan informasi. Informasi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Karena adanya informasi, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, mengetahui situasi yang sedang terjadi di sekitar mereka. Media online menjadi salah satu pilihan masyarakat luas demi melengkapi kebutuhannya akan informasi seiring dengan perkembangan pada zaman melalui media online. Masyarakat diberi kemudahan untuk dalam pencarian informasi di mana saja mereka berada dan kapan saja mereka membutuhkannya. Dengan adanya foto jurnalistik, pengetahuan literasi media sangat dibutuhkan sebagai model bagi masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam memilih dan mengevaluasi isi media dengan tajam dan teliti, sehingga mampu memanfaatkan isi media sesuai dengan kebutuhannya. Secara umum, foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat proses fotografi untuk menyampaikan sesuatu informasi, pesan, cerita, suatu peristiwa yang menarik bagi publik dan disebarluaskan untuk melalui media online. Generasi muda yang telah akrab dengan dunia digital atau lebih dikenal sebagai digital native atau generasi milenial belajar bermain dan bersosialisasi dengan menggunakan media online. Pemberitaan dengan menggunakan unsur foto jurnalistik pada media online berperan untuk mempengaruhi para pembaca agar keaktualitan berita dapat dipercaya terhadap peneguhan pengetahuan dari pengalaman yang telah diperoleh sebelum menambah wawasan pengetahuan dan membentuk opini. Foto jurnalistik mampu merekam suatu cara cepat, objektif, hingga mengandung berita dan informasi. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa Google Form. Yang keempat, hasil dan pembahas dalam rentan usia 17-15 tahun, pengguna media online membutuhkan fotografer jurnalistik yang bersifat akurat, spesifik, ringkas, dan lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu, kebenaran foto jurnalistik secara detail pada saat edit foto jurnalistik sebagainya. Jangan menambahkan atau menghapus objek penting. Sebagian besar menyepakati bahwa foto jurnalistik saat ini telah sesuai dengan syarat kriteria dan kreatif. Foto Prof. Ben Hudson, anggota Persatuan Jerman untuk Fotografi,
mengemukakan 6 syarat foto berita yang digunakan. Pertama kali dalam Kongres kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa foto jurnalistik menembus sekat-sekat dalam kehidupan nyata, menunjukkan ada suatu yang terlihat, suatu yang nyata yang ingin disampaikan pada pembaca. Lalu sebuah foto jurnalistik harus memenuhi karakter foto jurnalistik sehingga nilai dari sebuah foto akan mencerminkan dirinya sesuai ciri dan jenis foto jurnalistik itu sendiri. Syarat foto jurnalistik setelah mengandung berita dan secara fotografi, foto harus mencerminkan etika atau norma hukum. Yang terakhir adalah tingkat pengetahuan mahasiswa dalam membedakan tulisan jurnalistik yang ditulis oleh Dewi Anggraini pada tahun 2021. Yang pertama, abstrak. Pengetahuan jurnalistik dengan segala bentuk tulisan merupakan produk yang ditawarkan kepada mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang melalui mata kuliah paket jurnalistik sebagai keterampilan utama, selain keterampilan bahasa, sastra, dan mengajar. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa dalam membedakan tulisan jurnalistik. Kedua adalah pendahuluan. Jurnalistik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan dunia tulis-menulis yang dilakukan oleh wartawan di media massa. Menurut Ermanto 2005, jurnalistik berarti kegiatan mengkomunikasikan informasi kepada khalayak melalui media massa secepat-cepatnya. Oleh karena itu, dunia jurnalistik menjadi sangat bergairah dan ambisius. Ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk mengukur sampel yang akan menggambarkan kondisi populasi. Pengukuran menggunakan tes objektif sebagai instrumen. Dalam hal ini, tes tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan mahasiswa dalam membedakan bentuk tulisan jurnalistik. Yang keempat adalah pembahasan. Nah, hasil analisis data menunjukkan bahwa pengetahuan membedakan tulisan jurnalistik yang dimiliki mahasiswa berada pada kualifikasi baik sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai sebesar rata-rata 79,90%. Perolehan nilai tersebut tersebar pada 3 perolehan kualifikasi. Persentase terbanyak ada pada kualifikasi dengan pujian 54,69%. Selanjutnya baik sekali 31,37% dan terakhir kurang cukup, yaitu 13,73%. Dan yang terakhir kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan baik sekali dalam membedakan bentuk tulisan jurnalistik, yaitu 79,90%. Kualifikasi tertinggi dan dominan adalah kualifikasi dengan pujian 54,69% dan kualifikasi terendah adalah kurang cukup 13,73%. Pengetahuan tersebut menjadi modal bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia untuk terjun ke dalam dunia kewartawanan, selain menjadi guru bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih.